Ketika aku kecil, masa depan terdengar seperti lonceng sepeda yang bergemerincing setiap petang dan memberiku rasa tenang karena aku tahu ayah telah pulang. Masa depan terlihat seperti cahaya bulan yang menerobos lubang kecil di atap kamar, yang selalu mengusir kegelapan dan memberiku rasa aman ketika aku sendirian. Ketika aku kecil, masa depan terasa seperti lollipop yang terpajang indah di etalase toko yang kulewati setiap hari, yang manisnya dapat kuucap meski tak pernah bisa kubeli. Masa depan tercium seperti kemangi yang selalu melengkapi masakan ibu yang tak bisa kurasakan lagi. 5 tahun kemudian, masa depan berubah menjadi koin, seperti permainan yang dilempar orang secara bergantian. Namun yang menang tak pernah mau kalah, dan yang kalah tak pernah bisa menang. Masa depan terlihat seperti pentas drama. Beberapa orang ingin menjadi peran utama, sedang yang lain diam membisu karena tercuri dialognya. 5 tahun setelahnya, masa depan memekik di telinga, seperti suara ambulan yang terjebak kemacetan. Beberapa orang terkulai, tertusuk duka, sedang yang lain tak sudi untuk menyamping dan menginjak rem kendaraannya. Masa depan tercium seperti keringat yang mengalir dari badan mereka yang bermandikan panasnya matahari. Masa depan membentuk raut wajah lelah milik mereka yang bahunya telah turun ditarik bumi. Suatu hari aku terbangun dan masa depan lebih mirip selembar kertas ujian. Semua orang kebingungan dan menerka-nerka suatu jawaban. Di tangan mereka terselip sebuah pena, namun semua enggan untuk mulai merangkai kata. Suatu hari aku terbangun dan masa depan menyerupai tanah kosong yang terlantar begitu saja. Semua orang berlomba-lomba untuk melukis sebuah rencana. Di kepala mereka terkubur sejuta inovasi yang menunggu untuk dieksekusi. Tapi mereka lupa bahwa membangun istana tak cukup hanya dengan 10 jari. Lalu semalam aku bermimpi, masa depan adalah keramaian. Orang-orang saling mengulurkan tangan hingga tak ada lagi yang memerlukan bantuan. Mereka tak lagi tertawa pada lelucon-lelucon lama atau saling mengirim luka yang dibungkus dengan kertas dan pita. Meskipun beberapa orang menjadi bisu karena akhirnya mereka tahu bahwa diam lebih membantu daripada harus melontarkan batu. Dalam mimpi itu, kemiskinan tak lagi mengalir melewati darah anak-anak kecil, yang kemudian membentuk tanda lahir dan memberikan mereka akses untuk tak bisa kemana-mana. Tak ada lagi yang harus diam di bawah jembatan dan tidur diselimuti kedinginan, atau berdiri berjam-jam di perempatan, hanya untuk sesuap nasi untuk dimakan. Semalam aku bermimpi tentang masa depan, karena orang-orang telah menemukan kunci bernama empati untuk membuka rantai yang kian lama membelenggu negeri ini. Dalam mimpi itu, semua orang menyadari bahwa 2045 bukan hanya sebuah mimpi, namun sebuah tujuan yang harus digapai dengan langkah pasti.